Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita renungkan kebenaran firman Allah. Kita awali dengan doa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini Engkau telah menjaga menolong kami sepanjang malam yang kami lalui. Dan pagi hari ini kami dibangunkan Tuhan dalam situasi semangat dan penuh sukacita. Kami bersyukur Tuhan dan kami memulai aktivitas kami. Sebelumnya kami mohon urapan daripada Tuhan untuk memberkati kami, mengerti dan memahami akan kebenaran firman Allah yang akan kami baca dan renungkan bersama. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Matius pasal 28 ayatnya yang ke-7 akan menjadi perenungan kita di pagi hari yang indah ini. Firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-7 berkata demikian. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dalam situasi masih perayaan Paskah. Kita mengingat bahwa tema Paskah di tahun ini adalah ia mendahului kamu ke Galilea, jangan takut. Menjadi perenungan kita di pagi hari ini, kenapa harus ke Galilea? Apa maksud Tuhan Yesus kenapa mendahului para murid-murid ke Galilea? Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak alasan yang kita pahami, yang dicatat di dalam Alkitab tentang mengapa Yesus memilih Galilea. Di antaranya adalah Galilea yang pertama, karena Galilea merupakan tempat di mana Yesus memanggil murid-muridnya untuk mengikut dia. Itu bisa kita melihat di dalam pasal-pasal yang sebelumnya. Kemudian yang kedua, di dalam Matius pasalnya yang ke-17, ayat yang ke-22 dan 23, ini yang menjadi penekanan bagi kita saat pagi hari ini. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama dia di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia, pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Nah, di dalam ayat yang ke-7 yang kita baca bersama tadi, bahwa ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Aku telah mengatakannya kepadamu adalah di dalam ayat pasalnya yang ke-17 ayat 22 dan 23. Bahwa sebelum Yesus ditangkap, bersama dengan murid-muridnya ia 3 kali menyampaikan tentang penderitaannya yang akan dia alami. Dan yang kedua itu ketika Yesus dan murid-muridnya berada di Galilea. Ini membuktikan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara bahwa apa yang telah dikatakan oleh Yesus adalah kebenaran. Firman Tuhan yang dia sampaikan tergenapi, terbukti bahwa ketika ia mengatakan bahwa pada saatnya anak manusia akan diserahkan, dia akan dibunuh dan pada hari yang ketiga terjadilah demikian. Itulah poin yang paling penting, kenapa Yesus memilih Galilea. Kenapa bukan Bethlehem di mana dia dilahirkan? Kenapa bukan di Betfage di mana dia dielu-elukan? Kenapa bukan di Sungai Yordan di mana dia dibaptis? Tetapi kok dia memilih ke Galilea? Itu alasan yang pertama, bahwa untuk menggenapi dan membuktikan bahwa apa yang dia firmankan, apa yang ia katakan sebelumnya kepada murid-muridnya akan digenapi. Sehingga murid-muridnya diingatkan bahwa disinilah di Galilea kamu dipanggil menjadi murid. Saat ini ketika kamu dalam ketakutan, kegelisahan, trauma atau apapun itu, di Galilea diingatkan kembali bahwa biarlah kasih mula-mula, di mana tempat di mana murid-murid dipanggil, mereka ingat kembali untuk semangat mengikuti Yesus. Yang berikutnya Bapak Ibu, kenapa harus Galilea? Yang paling penting adalah di mana Galilea merupakan tempat di mana ada kehidupan.
Saya mempelajari bahwa di Galilea ini sumber airnya berasal dari Sungai Yordan. Sungai Yordan mengalirkan air ke Danau Galilea dan juga ke Laut Mati. Lalu kenapa dikatakan Laut Mati? Saya membaca bahwa Laut Mati memiliki kadar garam yang tinggi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia hanya menerima sumber air terus-menerus dari Sungai Yordan, dia untuk diri sendiri dan tanpa mengalirkannya lagi ke aliran-aliran sungai yang lainnya. Sehingga semakin lama Laut Mati ini menyimpan banyak kadar garam yang tinggi sehingga tidak membuat ikan-ikan hidup di sana dan rumput-rumput laut tidak hidup di sana. Sehingga disebut Laut Mati, tidak ada kehidupan. Berbeda dengan Galilea. Galilea adalah danau di mana ia mengalirkan aliran air yang dia terima dari Sungai Yordan ke aliran-aliran sungai yang lainnya. Sehingga kadar garamnya stabil dan di dalamnya ada kehidupan. Ikan-ikan bisa hidup dan rumput-rumput laut bisa bertumbuh. Ini menjadi aplikasi positif bagi kita. Bahwa kita adalah Galilea rohani yang ketika kita menerima berkat, hendaknya kita salurkan kepada orang lain, kepada gereja, bahkan kepada apapun, sehingga hidup kita ini juga menjadi berkat bagi yang lain. Jangan hanya untuk kita sendiri. Itulah kenapa Yesus memilih ke Galilea, mengingatkan bahwa Galilea di mana awal mereka dipanggil kepada murid-muridnya, dan yang kedua, Galilea merupakan danau yang di dalamnya ada kehidupan, menyalurkan air ke aliran-aliran sungai lainnya dan memberikan hidup kepada ikan-ikan dan kepada rumput-rumput laut. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan juga menjadi Galilea rohani. Kita menjadi pribadi-pribadi yang boleh menjadi berkat, teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian firman Tuhan pagi hari ini buat kita. Biarlah Roh Kudus yang terus menolong, memberkati dan memampukan kita untuk melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sangat singkat kami dengarkan di pagi hari ini. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memampukan kami mengerti, memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan berdaulat dan berkuasa atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.